Ini hadis ini tentang zuhud. Kita lanjutkan kajian hadis nomor 464. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini. Mudah-mudahan ilmunya manfaat untuk kita dunia akhirat. Amin. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya, dengan sanad Imam Nawawi sampailah kepada sahabat Nabi namanya Jabir. Di sini hanya Jabir saja. Nama ayahnya Abdullah. Nama lengkapnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari, karena dia orang Ansor yang datang dari Makkah, muhajirin yang menetap di Madinah, Ansor. Jadi orang yang di Madinah ini Al-Ansari. Orang Ansor ini terbagi dua, satu dari kalangan Aus, satu dari kalangan Khazraj. Nah, dia ini dari kalangan Khazraj, Al-Ansari Al-Khazraji. Biasanya dari ujung nama orang itu udah tahu kita dia kampungnya dari mana. Al-Ansari berarti orang Ansor. Syekh Abdul Ghani Al-Kampari berarti orang Kampar. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi berarti Minangkabau. Ini subuh nih ada tamu kita dari bumi Minangkabau, 2 bis. Syekh Ahmad Ridwan Al-Batawi berarti dari Betawi. Kalau Ustadz Ahmad Syarafi tak perlu disebutkan lagi karena dia termasuk yang branded. Branded itu maksudnya bermerek, Nasution, Sregar, Utauruk. Nah itu. Beliau tidak ikut perang Uhud dan perang Badar karena menjaga saudara perempuannya 9 orang. Itu dalil sahabat Nabi tidak wajib ikut perang. Kalau ada saudara perempuan, lebih diutamakan menjaga saudara perempuan, karena yang lain bisa pergi berperang. Beliau termasuk al-mukthirina birriwayah, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Jabir bin Abdullah. Adab menyebut nama sahabat Nabi radhiyallahu an, untuk membedakan kita dengan Syiah, karena Syiah tak mau menyebut radhiyallahu an. Kenapa Syiah tak mau menyebut radhiyallahu an? Karena mereka melaknat sahabat Nabi. Kenapa mereka melaknat sahabat Nabi? Karena menurut mereka setelah Nabi Muhammad SAW yang menjadi khalifah itu Sayyidina Ali, sedangkan sahabat Nabi bermusyawarah memilih Abu Bakar. Maka menurut mereka sahabat Nabi itu mengingkari wasiat Nabi. Itu maka mereka tak mau radhiyallahu an. Nah, maka kita mengingkari itu. Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Ini Syiah nampaknya nih. Ya, ada juga. Radhiyallahu an. Allah meridainya. Maka kita kalau sebut sahabat Nabi radhiyallahu an. Boleh kalau kita sebut nama guru kita yang kami hormati Ustadz Ahmad Ridwan radhiyallahu an. Boleh. Loh, apa bedanya sama sahabat Nabi? Kalau nama sahabat Nabi disebut radhiyallahu an, maksudnya Allah sudah meridhoinya. Tapi kalau guru kita disebut radhiyallahu an, maknanya semoga Allah meridhoinya. Itu bedanya. Yang kami hormati Ustadz Abdul Somad rahimahullah, itu berarti sudah meninggal.
walaupun bunyinya baik, tapi istilah itu biasa dipakai untuk yang sudah meninggal. Rahimahullah. Kalau masih hidup, hafizahullah, Allah menjaganya. Itu istilah, bukan bahasa, istilah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra, Nabi lewat, bisuk, di pasar. Nabi lewat di pasar. Mudah sebetulnya ngapal bahasa Arab ini, mirip-mirip sama bahasa kita, sama bahasa Inggris. Bahasa Arab suq, bahasa Inggris shopping center. Suq, shop. Nabi lewat di pasar. Wan nasu kanafataihi, orang-orang berada di kiri dan kanannya. Nah, jadi kalau kita lewat tuh biasanya kanan kiri ya, jangan menghalang di depan. Termasuk nanti selesai ini, waktu kami turun ke bawah, kanan kiri, jangan menghalang depan. Kanan kiri Bapak Ibu, kanan kiri, di kanan dan kiri, janibaihi. Waktu Nabi lewat, sahabat-sahabat Nabi itu di kanan kiri. Famarra, Nabi lewat bijaddi, membawa jaddi, jadi anak kambing yang belum sampai umur setahun, anak kambing kecil. Asakka, yang telinganya kecil, makna asakka maqtu'ul udhun, telinganya puntung. Mayyitin, mati, anak kambing kecil telinga puntung mati, bangkai. Nabi jalan membawa bangkai kambing. Fa akhadha bi udhunihi, ditenteng Nabi dengan telinga, tenteng Nabi, bawa ke pasar. Summa qala, Nabi bertanya, ayyukum yuhibbuna ayyakuna hadha lahu bidirhamin. Tenteng Nabi begini ya, siapa yang mau beli ini 1 dirham? Siapa yang mau beli ini 1 dirham? Kata Nabi, 1 dirham lebih kurang 3 gram perak. Mata uang zaman Nabi 2. Kalau emas dinar, kalau perak dirham. Anak pertama dinar, anak kedua dirham, anak ketiga dolar, karena 18.000. Ini udah agak-agak nyerempet, udah mulai pantang dapat pintu masuk. Siapa yang mau beli ini 1 dirham? 3 gram berat, 3 gram. Kalau 1 gram 70.000, 3 gram 210 perak. Ustaz kok tahu harga perak? Cincin saya kan perak. Kenapa tak bercincin lagi? Asal pakai diminta orang, asal dipakai minta orang, ya tak bercincin lagi. Tidak dia minta langsung, cuman dibilang ya cantik ya Ustaz. Cantik itu apa? Pasangkan langsung, tak pakai lagi. Nah, siapa yang mau beli ini 3 dirham? Faqalu, qala, 1 orang. Qalu, mereka berkata. Qalu, bukan mereka keluar. Qalu, lah qalunya mereka. Qalu, mereka berkata. Apa kata sahabat? Ma nuhibbu annahu lana bisyai'in. Untuk apa kami? Bisyai', enggak ada gunanya, sikit pun tak ada gunanya. Bangkai anak kambing dimakan tak bisa, kulitnya untuk gendang, untuk tak bisa, masih lembut. Wa ma nasna'u bihi, kami buat apa? Untuk kami buat apa? Kata sahabat. Ini dalil bahwa
sahabat Nabi itu rasional. Bukan mentang-mentang Nabi waktu Nabi bawa, ada yang mau ini langsung ngambil usap-usap, ngambil barokah. Enggak, Nabi itu rasional. Kalau bangkai ya haram. Bukan berarti mentang-mentang bangkai karena dipegang Nabi lalu jadi barokah. Enggak. Hukum syariah berlaku. Untuk apa kami kita sahabat Nabi? Ama nasna'u bihi? Tsumma qala. Nabi bertanya lagi, atuhibbuna annahu lakum? Kalau kalian tak mau beli ini 1 dirham, maukah kamu ini ku kasih untuk kamu? Free, gratis. Ambil, mau? Qalu, mereka menjawab, wallahi demi Allah, lau kana hayyan kana aiban. Seandainya hidup, andai hidup pun anak kambing ini aib, aib, memalukan, pantang. Kenapa? Karena mau disembelih untuk kurban pun umurnya belum sampai. Karena kalau kambing, kambing kampung, kambing kacang 2 tahun. Kalau kambing domba setahun lebih. Kalau kambing kampung 2 tahun lebih baru bisa dipotong, baru dagingnya itu enak. Ini untuk apa? Innahu asakku, ini kambing kecil, telinganya puntung. Fakaifa wa huwa mayit, dan dia mati, bangkai. Untuk apa kami? Faqala, Nabi berkata, apa kata Nabi? Fa wallahi demi Allah, lad dunya, dunia ini ahwanu, dunia ini lebih hina ala Allah, bagi Allah, min hadza alaikum. Dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada hinanya bangkai anak kambing ini bagi kamu. Kamu tak mau membeli, menerima gratis pun tak mau, bahkan aib, pantang. Dunia ini bagi Allah jauh lebih hina daripada bangkai anak kambing ini bagi kamu. Memahami hadis ini tidak bisa berdiri sendiri lalu mengambil satu kesimpulan. Memahami satu hadis dengan satu pemahaman, hancur nanti agama Islam. Pahami satu hadis ini lalu tinggalkan dunia. Kemarin kau kan distributor British Propolis, iya. Sekarang dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing. Tak boleh memahami satu masalah hanya dari satu hadis. Makanya kaifa nata'amal ma'as sunnah, bagaimana memahami hadis dengan baik. Kumpulkan semua hadis-hadis, baru tarik kesimpulan. Jadi dunia ini tidak hina. Yang hina itu kalau dunia untuk dunia, nah, itu yang hina. Macam mana bisa membangun masjid dengan lampu? Kenapa mati lampu ini? Macam mana membangun masjid kalau tidak pakai dunia, kalau tak pakai duit? Nah, jadi maksud di sini adalah kalau barang itu haram, kalau melalaikan, kalau tidak nanti hadis ini diperalat. Jangan urus batu bara, jangan urus nikel, jangan urus sawit, ini dunia. Oh, diambil mereka, habis umat Islam ini jadi lemah nanti. Dan Ustaz Abdul Somad berkontribusi dalam pelemahan umat ini. Saya nggak mau begitu. Nah, jadi memahami hadis ini mesti dikombinasikan dengan hadis-hadis lain. Apalagi pelajaran dari sini? Nabi itu menyampaikan sesuatu tidak datar-datar aja. Bahasa komunikasi Nabi. Sebetulnya kalau mau datar-datar aja, jamaah sekalian, dunia ini nggak ada apa-apanya, cukup. Tapi nggak masuk dia.
Bagaimana supaya komunikasi ini nyambung dan informasi ini masuk? Bawa anak kambing. Tengok anak kambing nih, jangankan beli, kasih pun kalian tak mau. Lebih hina lagi dunia ini. Oh, jadi itu lebih masuk. Makanya guru kalau mengajar di kelas itu jangan datar-datar aja. Insya Allah Rabu akan datang kita bawa anak kambing. Oh, anak kambing mau. Itu masuk ke pikirannya, matanya menengok. Makanya Nabi itu kalau dia khutbah merah, suaranya menggelegar seperti panglima yang membawa pasukan perang. Gitulah Nabi. Apalagi pelajaran dari sini? Boleh memegang bangkai binatang yang halal dimakan kalau disembelih. Kambing itu kalau disembelih kan halal. Waktu saya tanya kambing itu disembelih kan halal, semua mengangguk. Tanya dulu kambing siapa? Main halal-halal aja. Kambing siapa Ustaz? Kambing itu kalau disembelih halal. Kalau dia mati boleh dipegang bangkainya. Mana tahu nanti ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada ayam mati Ustaz. Terus tiba-tiba istri saya memegang bangkai ayam itu. Terus apa hukum dia megang bangkai ayam itu Pak Ustaz? Apa hukumnya ya? Ini dalil. Tapi itu ayam, ini kan kambing. Itulah namanya qiyas. Itu namanya qiyas. Qiyas itu menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya dengan suatu peristiwa yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan. Yang sudah ada hukumnya mana? Nabi megang bangkai kambing. Yang belum ada hukumnya mana? Bangkai ayam. Dengan melihat titik persamaan keduanya, sama-sama mati, sama-sama halal kalau disembelih. Oh enggak sama Pak Ustadz. Mana enggak sama? Ayam kakinya 2, kambing kakinya 4. Ayam bulunya panjang, kambing bulunya pendek. Sejauh ini kau nilai yang paling jauh. Nggak nyambung. Itu namanya qiyas. Karena kalau hanya berdalil ada dalam Quran, ada dalam sunnah. Tidak semua masalah ini ada dalam Quran dan sunnah. Tapi persamaannya ada. Maka berlakulah Quran, hadis, ijma', qiyas. Ada orang ngisap hashish ganja. Tebu itu dijemur kering. Tebu dijemur kering, diambil isinya, dilobangi. Lalu dimasukkan ganja kering. Ini bukan tutorial ya. Masukkan ganja kering, setelah masuk panjang macam cerutu, itu dibakar ujungnya. Ini cerita kawan saya pergi ke kampung di Maroko, kampung-kampung sana banyak hashish, tapi saya nggak pernah pakai. Datang kawan saya ini bilang, Pak, itu kan haram. Dia bilang, tunjukkan mana ayat dan hadis dalam Al-Quran mengharamkan ini. Nggak ada. Melawan orang yang, orang kalau sesat aja. Tapi kalau sesat pakai dalil, neraka jahanamnya, VIP. Tunjukkan saya mana ayat Quran sama hadis yang mengharamkan hashish. Nggak ada kata dia. Terus pakai apa itu? Qiyas. Innamal khamar, air anggur yang diperas, disimpan dalam botol, biarkan berbuih sampai fermentasi, diminum, hilang akal, namanya khamar.
Dikiaskan hasyis, ganja kepada khamar, sabu-sabu, pil rohypnol, sekarang ada lagi dalam bentuk cairan liquid, narkotik liquid yang dimasukkan ke dalam vape. Bawaannya mau ketawa aja. Hati-hati yang selalu ketawa. Nah, nauzubillah. Saya tidak mau menceritakannya panjang lebar, nanti macam-macam hafal Ustaz nih katanya. Datang pula BNN nanti. Nauzubillah. Jadi dalam satu hadis itu dia mengandung makna-makna yang tersirat, yang tak tersurat secara eksplisit. Bahasa komunikasi itu pentingnya anak kita masuk fakultas komunikasi, tapi dia belajar hadis, ditemukannya bagaimana komunikasi Nabi. Itu pentingnya anak kita masuk fakultas syariah, hukum Islam, belajar hadis, ditemukannya hukum dalam hadis ini. Rawahu Muslimun, ada dalam Sahih Muslim. Biasanya Imam Nawawi setelah menyebutkan hadis, dia sebutkan kosakata yang susah dipahami. Di dalam hadis itu ada kosakata yang jarang dipakai. Kanafataihi, artinya janibaihi, sisi kiri dan kanan. Kanafataihi, sisi kiri dan kanan. Asak, asak artinya soghirul udhun, telinganya masih kecil. Anak kambing yang telinganya masih kecil. Ada kosakata yang jarang dipakai Pak Ustadz? Banyak. Saya dulu ngambil mata kuliah bahasa Melayu. Semua orang Indonesia yang kuliah di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, wajib ngambil mata kuliah bahasa Melayu. Padahal kita orang Melayu. Wajib. Datang dosen tuh, namanya Encik Rusli, dibawanya manuskrip, umurnya 100 tahun. Kamu orang Melayu? Ya, kami orang Melayu. Coba baca. Pas kami baca, nggak paham. Padahal umurnya baru 100 tahun. Kitab ini umurnya 800 tahun. Karena Imam Nawawi meninggal 676. Imam Nawawi 676. Sekarang 1448. Berarti kitab ini umurnya 800 tahun. Bisa kita paham. Saya waktu ngajar di kelas, saya tanya, kalian orang Melayu? Oh, kami Melayu Ustaz. Oh, bangkit asobiyah fanatiknya Melayu. Oh, boleh saya tanya? Boleh. Apa arti cindai? Sekelas itu tak tahu cindai, padahal tiap hari didengarnya. Cindailah mana? Cindai, tak tahu dia. Cindai artinya kain. Jarang dipakai, nggak pernah. Seumur-umur saya nggak pernah mak saya bilang, mana cindai tadi? Kalau cindua, saya tahu. Cindua itu cendol. Mobil siapa kena curi itu? Nauzubillah. Oke, kita lanjutkan. Saya biasanya 3 hadis, Ustaz. Subuh ini berarti 9. 3 di kiri, 3 di kanan. Nanti Ustaz Ahmad Ridwan sama Ustaz Syarfi terserah mau dibacakannya. Alhamdulillah, mau dia kasih pencerahan. Pokoknya isinya tentang zuhud. Ini hadis ini tentang zuhud.